Erik ten Hag restui Facundo Pellistri tinggalkan Manchester United. Karir Facundo Pellistri bersama Manchester United nampaknya tidak akan berlanjut. Sang winger dikabarkan akan cabut dari Old Trafford di musim dingin ini. Pellistri merupakan salah satu pemain terakhir yang direkrut oleh Gunnar Solskjaer untuk Manchester United. Ia punya bakal yang istimewa, ia beberapa kali dijuluki sebagai Messi dari Uruguay. Di musim ini, Erik ten Hag meminta sang winger untuk bertahan di tim utama Manchester United. Ia beberapa kali diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag, meski kebanyakan ia tampil sebagai pemain pengganti. Dilansir Mundo Deportivo, Pellistri berpotensi pindah secara permanen dari Manchester United, karena ia mendapatkan tawaran untuk bermain di Spanyol dari Villarreal. Menurut laporan tersebut, The Yellow Submarine baru-baru ini menghubungi Manchester United untuk mendapatkan jasa Pellistri. Mereka sebenarnya sudah mengincar sang winger sejak musim panas kemarin, namun karena satu dan dua hal, mereka gagal mengamankan transfer itu. Kali ini mereka mengirimkan proposal untuk meminjam Pellistri hingga akhir musim, namun mereka juga menyertakan klausul pembelian permanen untuk winger timnas Uruguay tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa Erik ten Hag merestui Villarreal untuk merekrut Pellistri. Sang manajer menilai Pellistri kurang cocok dengan gaya bermainnya. Jadi ia menilai sang winger lebih baik dilepas daripada hanya jadi pemain surplus. Namun ten Hag berpesan ke Manchester United agar Pellistri nantinya dilepas dengan harga yang bagus, karena Manchester United butuh tambahan dana untuk belanja tim mereka di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Villarreal bukan satu-satunya tim yang mengajukan tawaran untuk Pellistri. Sang winger mendapatkan banyak tawaran dan ia dan sang agen masih mempelajari tawaran-tawaran yang masuk. Ingin sukses Piala FA, Erik ten Hag bisa ikuti jejak sukses Ferguson. Erik ten Hag dianggap gagal menangani Manchester United musim ini lantaran The Red Devils babak belur nyaris di semua ajang, namun masih ada kesempatan bagi pelatih asal Belanda itu unjuk kemampuan. Bruno Fernandes dan anak asuhnya sudah dipastikan tidak akan meraih gelar Liga Champions dan Liga Eropa, sementara untuk gelar Liga Inggris peluang pun menipis. Penampilan Manchester United sangat labil dan tidak konsisten sehingga membuat posisi mereka melorot ke papan tengah. Piala FA menjadi ajang satu-satunya yang tampak masuk akal bagi ten Hag untuk mempersembahkan gelar musim ini. Jika bisa menjadi juara Piala FA, bukan tak mungkin ten Hag bakal dipertahankan. Cerita mengenai Piala FA yang menjadi penyelamat karir seorang pelatih pernah terjadi pada tahun 1990 saat Sir Alex Ferguson nyaris dipecat. Ketika itu pelatih asal Skotlandia tersebut sudah dalam posisi di ujung tanduk, namun Ferguson kemudian membawa Manchester United meraih gelar Piala FA. Manajemen mempertahankan Ferguson dan selanjutnya gelar demi gelar diraih Manchester United usai mempertahankan mantan pelatih timnas Skotlandia itu. Manchester United menjadi favorit dalam laga melawan Wigan, namun situasi bisa berbalik 180 derajat mengingat performa mantan penguasa Premier League yang labil. Selain itu ada pula faktor Piala FA yang penuh kejutan terkadang membuat klub-klub papan atas tumbang. Seandainya Manchester United kembali menelan kekalahan maka bukan tidak mungkin ten Hag bakal dipecat alih-alih mengikuti jejak Ferguson. Manchester United tumbalkan satu pemain demi rekrutan pertama Sir Jim Ratcliffe. Investor baru Manchester United Sir Jim Ratcliffe kemungkinan baru akan melakukan pembelian pemain pertama pada musim panas 2024. Pemain incaran sudah ditetapkan oleh konglomerat Inggris tersebut dengan bintang Crystal Palace sebagai calon kuat rekrutan perdana. Sir Jim Ratcliffe baru diumumkan oleh Manchester United membeli 25% saham tepat pada malam Natal 2023, namun dia belum bisa terlibat banyak saat bursa transfer Januari tahun 2024 ini. Pasalnya pengelola Premier League perlu meratifikasi dulu pembelian 25% saham sebelum benar-benar resmi, prosesnya bisa 6-8 pekan. Manchester United cuma akan merekrut pemain murah atau meminjam pemain saja selama bursa transfer Januari tahun 2024 ini. Ratcliffe baru akan mengucurkan dana segar untuk belanja pemain setan merah di musim panas 2024. Pemain depan Palace Michael Olise kabarnya akan dijadikan rekrutan pertama Ratcliffe bersama Manchester United. Ratcliffe begitu menyukai permainan pemuda Inggris tersebut yang tampil cemerlang bersama Palace. Ex-pemain Manchester City itu berposisi sebagai gelandang serang atau winger. Kehadiran Olise di Manchester United bisa jadi akan menamatkan karir Jadon Sancho dan Anthony. Keduanya tak mampu tampil memuaskan meski dibeli mahal oleh Manchester United. Pemain 22 tahun itu musim ini mencuri perhatian banyak klub besar setelah tampil sangat apik di Palace.
Dia mampu membuat 5 gol dari 9 penampilan, performanya begitu baik meski baru kembali dari cedera bulan lalu. Untuk mendapatkan Olise, Manchester United perlu perjuangan keras. Pesaingnya sangat banyak dari sesama klub besar Premier League, ada Chelsea, Liverpool sampai Manchester City. Demi memuluskan kepindahan Olise ke Old Trafford, Ratcliffe diklaim Daily Star siap mengorbankan bek kanan Aaron Wan-Bissaka. Manchester United bakal mengiming-imingi Palace dengan memberikan Wan-Bissaka dalam paket transfer untuk Olise. Wan-Bissaka kabarnya diinginkan oleh Palace untuk bisa kembali ke Selhurst Park. Wan-Bissaka pernah bermain di Palace beberapa musim lalu dengan membuat 175 penampilan sebelum dibeli Manchester United di musim panas 2019. Manchester United tak masalah memberikan Wan-Bissaka untuk melicinkan kepindahan Olise. Mereka masih punya Diogo Dalot di pos bek kanan. Manajer Erik ten Hag juga berencana membeli bek kanan lain yang punya kemampuan menyerang eksplosif. Manchester United tawarkan Rafael Varane ke Barcelona. Manchester United dilaporkan telah menawarkan jasa bek tangguh mereka, Rafael Varane, kepada rival abadi Real Madrid, Barcelona. Informasi mengejutkan ini muncul dari klub Liga Inggris tersebut. Dilansir dari Tim Talk, Setan Merah kabarnya berniat melepas Varane ke Barcelona pada bursa transfer musim dingin 2024. Dalam laporan yang beredar, Manchester United dikabarkan menetapkan harga sekitar 20 juta euro sebagai ganti untuk memperoleh tanda tangan bek asal Prancis tersebut. Nominal tersebut lebih dari separuh biaya yang dikeluarkan Setan Merah untuk membeli Varane dari Real Madrid pada musim panas 2021. Adapun bagi Barcelona, permintaan Manchester United diyakini tak akan memberatkan keuangan mereka. Namun, jika transfer ini benar terwujud, Varane harus bersiap dicap sebagai pengkhianat oleh supporter Real Madrid karena menyeberang ke rival abadi mereka. Sementara itu, ada beberapa faktor yang mendasari keputusan Manchester United untuk melepas Varane. Pertama, Varane rentan mengalami cedera setelah bergabung dengan Manchester United. Selanjutnya, Varane merupakan salah satu pemain bergaji tinggi di Manchester United. Namun, kontribusinya sangat minim pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Dirinya baru tampil sebanyak 16 kali di lintas kompetisi. Untuk mengisi posisi Varane, Manchester United kabarnya sudah memiliki beberapa incaran. Salah satunya adalah bek Atalanta, Giorgio Scalvini. Pada musim ini, Scalvini telah bermain sebanyak 21 kali untuk Atalanta di berbagai kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, ia menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Namun, kemungkinan besar La Dea baru bersedia melepas sang bek pada musim panas 2024. Manchester United siapkan kesepakatan pemain plus uang tunai untuk dapatkan Michael Olise. Manchester United sedang membuat kesepakatan pemain plus uang tunai untuk mendapatkan target utama Liverpool Michael Olise. Pemain yang masuk dalam kesepakatan itu ialah Aaron Wan-Bissaka, seperti dilansir Daily Star. Sir Jim Ratcliffe dan Ineos telah mengidentifikasi pemain Crystal Palace tersebut sebagai solusi atas buruknya performa lini serang Manchester United. Setan Merah baru mencetak 22 gol dalam 20 pertandingan sejauh musim ini. Sementara itu, Michael Olise telah menjadi pemain yang menonjol untuk Palace sejak bergabung dari Reading seharga 9,3 juta euro pada 2021. Dia telah mencetak 11 gol dan 20 assist yang mengesankan dalam 80 pertandingan di semua kompetisi untuk Palace. Musim ini, Olise kembali pada November tahun 2023 dari cedera hamstring jangka panjang, tapi masih bisa membuat 5 gol dan 1 assist dalam 9 pertandingan Liga Inggris. Penampilan terakhirnya mungkin yang terbaik saat mencetak 2 gol melawan Brentford di pertandingan terakhir Palace pada tahun lalu. Liverpool juga telah memantau Olise sejak masih bermain di Reading. The Reds bahkan mengirimkan pencari bakat secara teratur untuk mengawasinya beraksi. Manajer Liverpool Jurgen Klopp sedang mencari pengganti Mohamed Salah untuk jangka panjang. Karena, pemain Mesir itu diminati oleh banyak klub Liga Pro Saudi, tak heran jika belakangan Liverpool juga mengajukan tawaran untuk jasa Olise. Chelsea dan Manchester City mencoba merekrut Michael Olise pada bursa transfer musim panas 2023. Namun, pemain berusia 22 tahun itu memilih menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun senilai 100.000 pound per minggu di Crystal Palace. Kontrak tersebut mencakup klausul pelepasan yang bernilai hampir 2 kali lipat dari 35 juta pound di kontrak sebelumnya. Untuk mengurangi utang serta mempermanis kesepakatan dengan Crystal Palace, Manchester United akan menawarkan Aaron Wan-Bissaka. Rekrut Giorgio Scalvini, Manchester United harus setor dana ke Atalanta 1 triliun.
Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan harus membayar Atalanta sebesar 1 triliun jika memang ingin mendatangkan Giorgio Scalvini. Manchester United sekarang ini punya sejumlah bek di lini belakangnya, sebut saja Harry Maguire, Lisandro Martinez, Jonny Evans, Victor Lindelof, dan Rafael Varane. Sempat ada kabar bahwa Maguire akan cabut dari Manchester United, namun bek asal Inggris itu bisa memperbaiki performanya. Ia akhirnya disebut akan terus bertahan, gosip kemudian malah beralih pada bek lainnya. Sekarang ini kontrak Rafael Varane di Manchester United masih tersisa sampai tahun 2025, namun ada rumor yang menyebut bahwa ia bisa saja cabut lebih cepat. Ada yang menyebut ia bisa cabut pada Januari tahun 2024 ini. Atau jika tidak ya pada musim panas 2024 mendatang. Beberapa klub disebut siap menampungnya, mulai dari klub Arab Saudi hingga ke mantan klubnya yakni Real Madrid. Manchester United pun disebut mulai bersiap kehilangan Rafael Varane, radar transfer pemain mereka kemudian mengarah ke Italia. Mereka membidik bek Atalanta, Giorgio Scalvini, kini ada kabar bagus bagi Manchester United dalam perburuan bek timnas Italia itu. Kabarnya Atalanta sudah siap melepas Scalvini, harganya minimal 60 juta euro atau sekitar 51 juta pounds. Rumor ini disebarkan oleh Sport Italia, tapi kabar buruknya, Scalvini kemungkinan tak bisa cabut ke klub lain pada Januari tahun 2024 ini. Atalanta sendiri tak buru-buru melepas Scalvini ke Manchester United, sebab kontraknya masih tersisa 4,5 tahun lagi.